Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengadakan ibadah online. Karena keadaan tidak memungkinkan kita bersama-sama beribadah dalam satu ruangan. Tapi kami percaya saat kami di sini menyembah Dia, dan Bapak Ibu sekarang menyembah di dalam ruang masing-masing, maka di situ ada hadirat Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita Bapak bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau hingga hari ini kami boleh terpelihara, kami tahu bahwa semuanya semata-mata karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi anugerah-Mu yang sudah memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk sama-sama menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami dalam keintiman dengan-Mu Tuhan. Sampai hati kami melekat erat dengan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Rohul Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai-pria surgawi yang kami kasih. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan, marilah Tuhan jamah setiap hati kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji
suci-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. kekasih jiwaku. Bawa daku
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Baik, kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah meskipun secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari tempat ini kami beribadah, kami berdoa, dan Engkau menjamah setiap kami yang ada di rumah. Tuhan, mari Engkau bergerak di antara kami, menyatakan isi hati-Mu, sehingga apa yang kami dengar lewat ibadah online ini Tuhan, memberkati kami, menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Karena itu pengurapan-Mu bekerja, menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan siap berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun secara online ibadahnya, tapi saya tahu tidak membatasi semangat dan sukacita kita untuk beribadah bersama. Baik, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca di ayat yang ke-6 mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca dan saya harap Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah bisa ikut membaca, baik itu lewat HP atau Alkitab Anda di rumah. Ya, saya bacakan firman Tuhan berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ini kisah di mana detik-detik di mana Yesus akan terangkat di sorga. Dan karena itu ada perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh murid-muridnya di mana sebelum Yesus naik ke sorga.
Dan yang menarik begini, saudara tahu ini waktu sangat singkat karena beberapa saat lagi Yesus akan naik ke sorga. Tapi perhatikan ada sebuah pertanyaan yang murid-murid katakan di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini. Ayat yang ke-6, murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid bertanya, maukah Tuhan memulihkan? Ya, pada saat ini kerajaan bagi Israel. Dan perhatikan baik-baik, Yesus menjawab, Yesus tidak berjawab, oke, saya mau atau tidak, tapi Yesus justru menjawab bahwa sebenarnya murid-murid tidak perlu tahu, sekali lagi, bahwa mereka tidak perlu tahu masa dan waktu yang sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang menarik adalah begini, saudara tahu kita manusia ini dalam bahasa sekarang ini suka kepo. Kepo apa? Kepo pengen tahu apa? Sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang menjadi misteri di masa depan, atau sesuatu yang membuat kita penasaran, kita pengen tahu. Dan murid-murid berkata, mereka pengen tahu apakah Tuhan mau memulihkan Israel pada saat ini. Ya. Dan mungkin hari ini engkau bertanya kepada Tuhan tidak seperti murid-murid, tapi mungkin pertanyaan Anda mungkin agak kontekstual seperti hari ini. Mungkin beberapa orang bertanya, Tuhan kapan corona berakhir? Kapan ini semua mulai kembali normal? Kapan semuanya boleh berjalan seperti dulu? Kapan saya bisa jalan-jalan lagi kayak dulu? Kapan saya bisa melayani lagi seperti dulu? Kapan Tuhan saya bisa bekerja lagi seperti dulu? Kapan saya bisa melakukan aktivitas seperti dulu? Kapan? Tapi perhatikan, Yesus justru menjawab, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya Tuhan bekerja menyelesaikannya. Ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar Tuhan memberitahu kepada kita kapan ini akan berakhir. Ada sesuatu yang lebih penting yang menurut Tuhan untuk kita perlu tahu daripada kita mengetahui hal-hal yang membuat kita pengen tahu, penasaran akan kapan berakhirnya corona ini. Nah, secara firman Tuhan berkata dengan jelas, apa itu? Di dalam ayat yang ke-8 dengan jelas berkata begini, ada sesuatu yang perlu kita tahu. Ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah Tuhan bilang dengan jelas begini, kau tidak perlu tahu kapan. Kau tidak perlu tahu kapan di mana Tuhan memulihkan, mengembalikan situasi menjadi normal lagi. Tapi Tuhan berkata yang perlu kita tahu adalah begini. Kalau Yesus naik ke sorga, dia akan utus Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Dan Alkitab berkata tujuannya supaya kita menjadi saksi. Dengan kata lain sebenarnya Yesus mau bicara begini kepada kita. Bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukanlah kapan ini berakhir, kapan ini akan selesai. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hidup kita hari ini menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata di hari kenaikan ini kita diingatkan kembali. Bahwa sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita ini yaitu kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Roh Kudus itulah yang membuat kita menjadi saksi. Saya mau sederhanakan aja, ya. Sederhananya begini, saudara. Ya. Murid-murid tidak perlu tahu kapan, tapi yang paling penting di dalam situasi ini apa yang mereka perlu lakukan, apa yang mereka perlu tahu di dalam kehidupan mereka. Itu penting. Sama dengan kita hari ini. Kita gak perlu tahu kapan corona berakhir. Tapi yang paling penting adalah hari ini. Di dalam situasi kayak gini. Kita ngerti gak apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dalam situasi kayak gini. Kita tahu gak apa yang perlu dalam hidup kita. Nah itulah sebabnya Tuhan berkata. Hari-hari ini yang perlu engkau ketahui. Bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu dan Roh Kudus itulah yang akan membuat engkau menjadi saksi. Jadi justru dalam situasi corona hari ini Tuhan pengen semua kita anak-anak Tuhan
jadi saksi. Saya bisa bilang dengar kata amin. Yang di rumah tolong bilang amin. Ya meskipun saya nggak dengar amin saudara, tapi saya percaya ketika engkau berkata amin, Anda setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, dengarkan baik. Di situasi kayak gini, yang perlu Anda tahu Tuhan pengen Anda menjadi saksi. Dan saya menarik sekali dari apa yang saya baca dari Alkitab. Saya sudah berulang kali baca ayat ini, tapi ketika saya baca ayat ini kembali, ada sesuatu yang betul-betul keluar dari ayat ini, yaitu kata menjadi saksi. Tuhan tidak berkata melakukan kesaksian, bukan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ya, shall be witness, ya. Menjadi saksi, ya. Bukan shall do witness, bukan. Menjadi saksi, bukan melakukan kesaksian. Menjadi saksi. Apa bedanya menjadi saksi dengan memberikan kesaksian atau melakukan kesaksian? Bedanya sederhana sekali, bedanya begini. Menjadi saksi itu adalah Anda ngalami, Anda lihat, dan Andalah saksinya. Anda menjadi saksi. Meskipun Anda tidak ngomong, orang lihat, Anda jadi saksi. Itu namanya menjadi saksi. Nah sebagian besar hari ini, kalau saudara tahu ketika kita bicara tentang kesaksian, gereja punya pemahaman seolah-olah kita memberi kesaksian. Memberi kesaksian gini, kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang segala sesuatu yang kita alami, atau kita bicara segala sesuatu yang kita lihat dari kehidupan orang, lalu kita memberikan kesaksian. Itu namanya melakukan kesaksian. Tapi jelas sekali Alkitab berkata menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi? Anda mungkin tidak bicara. Anda mungkin tidak melakukan apa-apa seperti memberitahukan tentang kesaksian apa yang Anda tahu. Tetapi menjadi saksi adalah orang melihat sendiri di situasi kayak gini, situasi sulit kayak gini, situasi corona kayak gini. Hidupmu itu menjadi saksi. Artinya begini, Anda nggak ngapa-ngapain mungkin, Anda nggak perlu cerita bahkan, tapi orang akan lihat dari hidupmu. Nah itu yang tujuan Yesus katakan. Karena itu begini, saya mau beritahu, mungkin kita nggak punya kesempatan melakukan kesaksian. Sekali lagi, mungkin kita tidak punya banyak kesempatan melakukan kesaksian. Tetapi kita punya kesempatan menjadi saksi. Apa artinya menjadi saksi? Anda mungkin tidak bicara, tapi orang bisa lihat dari hidupmu. Nah sebenarnya itu yang paling penting. Makanya Tuhan tadi bilang, engkau tidak perlu tahu, tapi Tuhan berkata yang hari ini kau perlu tahu adalah begini. Engkau akan menjadi saksi. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Nah situasi sulit ini sebenarnya Tuhan pengen buat hidupmu jadi saksi. Engkau tidak perlu tahu kapan ini selesai, tapi engkau perlu tahu hari ini bahwa Tuhan sedang membentuk hidupmu untuk menjadi saksi di tengah-tengah corona ini. Nah untuk itu makanya Anda perlu alami Tuhan. Anda perlu ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu lewat tuntunan Roh Kudus. Makanya kalau saudara baca, saya mau tunjukin satu ayat dulu ya. Satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ya. Yesaya pasal 30, kita baca di ayat yang ke-18. Di situ dikatakan satu kebenaran. Nah lihat begini, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Nah lihat Alkitab berkata, ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun perhatikan ini, ayat 20. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi
tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri, entah kamu belok kanan atau belok kiri. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan bilang begini, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Nah, kalau Anda diberi roti dan air serba sedikit, tentu Anda akan bertanya, kalau biasanya dapat banyak, lalu air ini dapatnya sedikit, Anda akan tanya, kapan ya kita bisa kayak dulu lagi dapat roti banyak? Kapanlah ya saya bisa dapat air yang banyak kayak dulu? Tapi Alkitab jelas berkata, Tuhan tidak menunjukkan kapan engkau akan terima roti banyak lagi. Tidak. Tuhan tidak mengatakan kapan waktunya engkau akan terima air lebih banyak lagi. Tidak. Tapi di tengah-tengah segala sesuatunya serba sedikit, Tuhan bilang begini, Tuhan kirim pengajar. Dan kalau saudara baca dalam Yohanes, pengajar itu yang dimaksud dalam perjanjian baru, yaitu Roh Kudus. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata dia utus Roh Kudus untuk kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang akan menuntun hidup kita sehingga kita menjadi saksi. Bukan melakukan kesaksian, tapi menjadi saksi. Dan itulah sebabnya Tuhan bilang begini, pada waktu engkau dapat roti dan air sedikit, maka pengajarmu yaitu Roh Kudus akan menuntun setiap langkah hidupmu. Nah, masalahnya begini. Kalau Alkitab berkata Tuhan menuntun langkah hidup kita, Anda nggak perlu tahu kemana itu tujuannya dan lain-lain, kapan ini berakhir. Tapi dalam perjalanan ini engkau harus yakin Tuhan bersamamu, Dia menuntunmu. Dan hari-hari di mana Tuhan menuntunmu, engkau mungkin tidak tahu atau mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya ketika engkau hidup berjalan menurut tuntunan Tuhan, disitulah orang lihat dan hidupmu menjadi kesaksian. Hari-hari ini menurut saya umat Kristen harus berbeda dengan kebanyakan orang. Anda tidak akan pernah bisa menjadi saksi kalau Anda sama dengan kebanyakan orang. Karena itu hari ini Tuhan bilang di hari kenaikan Yesus ke sorga, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya Tuhan pulihkan. Engkau tidak perlu tahu kapan semuanya akan berakhir. Tapi hari ini yang kau perlu tahu, ada Roh Kudus yang bersamamu, Dia tidak tinggalkan engkau. Dan Alkitab berkata yang perlu engkau tahu hari ini, engkau tahu di mana Tuhan menuntun langkah hidupmu. Dan engkau akan menjadi kesaksian. Saya percaya tidak ada masalah, tidak ada sesuatu musibah ataupun bencana ataupun persoalan yang diizinkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Gak ada. Yang percaya bilang amin. Gak ada. Tapi kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi, Anda gak perlu tanya dan Tuhan kapan berakhir. Yang engkau perlu yakini hari ini, engkau tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang beserta dengan engkau. Dan ada Roh Kudus yang akan menuntun langkah hidupmu. Sehingga tanpa engkau sadari, justru orang akan melihat. Orang-orang di mana-mana bingung ya karena corona. Aku lihat kamu kok beda ya. Orang-orang di mana-mana itu rasanya gimana gitu ya. Kamu kok beda. Yang saya maksud beda ini bukan dablek saudara ya. Yang saya maksud beda ini bukan dablek ya. Oh dablek, gak peduli, bukan. Yang saya maksud beda adalah begini. Anda tetap cool, tetap tenang karena Anda tahu ada Roh Kudus yang bersamamu. Di masa pandemi ini engkau tahu bahwa Dia akan menuntun hidupmu. Dan Dia akan buat perbedaan. Dan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan justru pakai hidupmu menjadi saksi. Karena itu tadi saya bilang pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada masalah yang diizinkan Tuhan untuk hancurin hidupmu. Tapi setiap masalah yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan izinkan tujuannya Tuhan pengen arahkan hidup kita. Untuk kita dipakai Tuhan menjadi saksi. Dan saya berdoa di tengah situasi sulit hari-hari ini, di tengah situasi corona hari-hari ini.
Saya berdoa, semua kita berkata, Roh Kudus pimpin hidupku supaya aku di tengah kesulitan ini, aku tetap bisa dipakai Tuhan menjadi saksi bagi banyak orang. Bisa bilang amin? Kenapa Tuhan berkata engkau tidak perlu tahu? Sederhana jawabnya. Karena itu bagian yang tergampang, yang sebenarnya yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Kita ini kadang-kadang pengen tahu, mungkin karena kita pengen kapan berakhirnya, kapan kesusahan ini berakhir, kapan segala sesuatunya berakhir. Justru Anda gak perlu tahu, yang perlu tahu adalah begini, jalani bersama dengan Tuhan dan biarkan Tuhan memimpin langkah hidupmu ke tempat di mana hidupmu diubahkan Tuhan. Saya tahu melalui corona ini akan ada banyak orang diubahkan Tuhan hidupnya. Saya tahu di tengah-tengah corona ini akan ada begitu banyak orang yang akan dipakai Tuhan hidupnya. Dan saya berdoa orang-orang itu adalah Anda semua yang mendengarkan siaran ini. Saya bisa dengar kata amin. Bisa lebih keras lagi, saya nggak dengar. Bisa bilang amin. Puji Tuhan. Karena itu hari ini Yesus naik. Kita peringati hari ini Yesus naik ke sorga. Tapi jangan pernah lupa, Yesus naik, dia berikan Roh Kudusnya. Tujuannya supaya engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan akan tuntun langkah hidupmu dan engkau akan melihat ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam hidupmu. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mungkin engkau berkata, Pak saya gak pandai bicara Pak dengan orang tentang Tuhan Yesus. Anda gak perlu bicara kalau Anda menjadi saksi. Bahkan Anda diam pun orang yang akan lihat hidupmu. Saya bisa dengarkan amin. Nah, Anda gak perlu, Anda berkata, Pak saya kalau disuruh maju di mimbar memberi kesaksian Pak. Aduh Pak saya takut, saya nervous Pak. Anda gak perlu. Hari-hari ini Anda gak perlu. Hari-hari ini mimbar Anda adalah hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Mimbarmu adalah hidupmu. Orang akan lihat di tengah situasi gini. Engkau akan Tuhan buktikan bahwa di tengah situasi yang sulit ini. Engkau tetap dipelihara Tuhan. Dan itu akan jadi kesaksian. Dan itu akan membawa banyak orang. Akan dibawa Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan. Anda gak pernah tahu tetanggamu sedang memperhatikan hidupmu hari ini. Anda gak pernah tahu, mungkin mertuamu sedang memperhatikan hidupmu hari ini. Aku gak pernah tahu, mungkin saudaramu yang lain sedang memperhatikan hidupmu hari ini. Dan sebenarnya tanpa engkau sadari bahwa mereka sedang melihat kesaksian dari hidupmu. Itu tujuan Tuhan untuk hidup setiap kita. Dan itulah sebabnya hari ini, maukah Anda yang ada di rumah bersama dengan saya berdoa. Dan bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku gak perlu tahu kapan corona ini akan berakhir. Aku gak perlu tahu kapan akan semuanya kembali normal. Tapi yang aku tahu satu hal, seperti yang Tuhan pengen aku tahu. Menghadapi segala sesuatunya, aku tidak berjalan sendiri. Ada Roh Tuhan yang menyertai hidupku. Ada Roh Tuhan yang akan menuntun hidupku. Kalau mungkin Anda berkata, Pak saya gak perlu tuntunan hari ini. Yang saya perlu adalah berkat. Saya gak perlu tuntunan Tuhan hari ini. Yang saya perlu ini duit Pak hari ini. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Tidak pernah ada orang yang hidup menurut tuntunan Tuhan keleleran. Gak ada. Gak ada. Tidak pernah ada orang yang hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kekurangan hal-hal yang dia butuhkan. Gak ada. Karena itu yang paling penting hari ini, kau berkata bersama dengan saya, nanti kita berdoa bersama. Tuhan pakai hidupku di tengah corona ini, biarkan Tuhan membentuk hidupku. Sehingga aku tanpa berkata-kata, orang lihat, mertuaku lihat, menantuku lihat, teman-temanku lihat, tetanggaku lihat. Hidupku diubah Tuhan menjadi kesaksian. Puji Tuhan, saya tidak akan berpanjang firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa. Mari saudara yang di rumah, tutup Alkitabmu, tutup HP-mu. Saya harap saudara berdoa. Yang saya maksud tutup HP itu tutup Alkitabnya. Jangan tutup siaran ini. Ya. Nah dengarkan, saya mau berdoa bersama dengan Anda.
Anda cukup mengangkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada sebagai tanda engkau berkata, Tuhan, di masa sulit ini pakai hidupku, pimpin langkahku, biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Sehingga banyak orang di sekitarku, di tengah kesusahan ini, mereka lihat hidupku jadi kesaksian. Mari kita berdoa, angkat tangan kananmu ke atas. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Hamba berdoa mereka mengangkat tangan Tuhan. Mungkin hari ini mereka berkata, Pak, saya sudah tidak punya kemampuan lagi. Pak, saya lagi susah hari ini. Pak, saya lagi dalam masalah hari ini. Dengarkan baik-baik, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah ninggalkan engkau. Dia Tuhan yang setia. Ingat ada roh Tuhan yang bersama dengan engkau. Izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Sehingga engkau akan melihat pada ujung dari tuntunan Tuhan. Engkau akan lihat penyediaan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Karena itu hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Tuhan, engkau memakai setiap kami Bapa. Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami tahu hidup kami justru diubahkan Tuhan. Hidup kami justru jadi kesaksian. Karena itu hamba berdoa, engkau memberkati seluruh jemaat Logos yang mendengarkan siaran ini. Diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat Logos yang mendengarkan siaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Dilindungi oleh Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami tahu Yesus sudah naik ke sorga. Dan Yesus tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidupmu. Dan sekarang mari buka tanganmu sama-sama. Siapkan dirimu untuk terima berkat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan yang indah Roh Kudus menyertai kita. Sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.